Ya, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Pak Irwan Supriyono selaku Director After Sales Innomotor Sales Indonesia. Selamat siang Pak Irwan. Uh, Selamat siang Pak Abdul. Apa kabar? Terima kasih Pak Irwan sudah berkenan untuk join dengan Transgo Pak. Ya, sama. Mungkin suaranya agak lebih keras ya Pak? Ya, Siap. Oke, sebelum bicara terkait topik utama, mungkin bisa jelaskan profil dari Hino Academy Indonesia dan Hino Total Support Customer Center ini Pak, dengan segala fasilitasnya Pak. baik Pak Abdul. Ya, jadi uh, berangkat dari sebetulnya filosofi yang kita punya ya Pak Abdul. Ya, total support. Ya, jadi apa sih isi filosofi tersebut? Ya, jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan ya operation kendaraan di customer dan meminimalkan biaya operation ya. Yang ujung-ujungnya adalah kita berharap bahwa dapat profit buat customer gitu ya. Jadi beranjak dari situ kita berpikir bagaimana total support itu bisa direalisasikan ya. Jadi kami pikir untuk merealisasikan total support itu perlu orang-orang yang punya kompetensi ya, cukup profesional gitu. Makanya kita buat yang namanya Hino Academy ya. Hino Academy sendiri adalah pusat pelatihan Hino, konsultasi dan juga lembaga sertifikasi ya. Jadi dengan ini sebenarnya kita berharap bahwa total support itu bisa diwujudkan ya. Jadi menyangkut fasilitas yang dimiliki oleh Hino Academy, sebetulnya ada dua tempat kita punya ya Pak ya. Satu yang ada di Jatake ya. Kita punya training center cukup besar di sana dengan luas sekitar 4.000 meter persegi ya. Di sana ada fasilitas seperti ruang kelas ya, kemudian lab komputer, kemudian ruang praktek, dan juga ada yang namanya dojo. Dojo itu istilahnya di Jepang kita buat fasilitas mirip dengan kondisi mereka bekerja gitu ya. Jadi kalau ada gudang, ya kita buat gudang mirip, tapi memang mini ya, sehingga sewaktu peserta mengikuti pelatihan itu ya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah yang terbaru itu fasilitas dari Hino Academy adalah HTCC ya. HTCC itu berdiri 2 tahun yang lalu, Januari 2022 ya, di Purwakarta ya. Jadi ini adalah fasilitas training ya buat pengemudi ya. Jadi kita ada fasilitas di sana sekitar 2,4 hektar ya. Ya, fasilitas yang di sana ada indoor dan outdoor ya. Kalau indoor sendiri di situ ada classroom tentunya ya. Kemudian juga kita punya simulasi ya. Jadi simulator. Jadi simulator ini juga sebetulnya mirip dengan ya kondisi sebenarnya karena kita menggunakan kabin Hino ya. Jadi peserta yang mencoba mempraktek di sana ya sudah merasakan seperti kondisi sebenarnya sebelum mereka praktek di outdoor ya. Jadi di sini mereka melihat bagaimana cara mengendarai yang benar, dan juga kita bisa lihat bagaimana mereka bisa mematuhi aturan lalu lintas yang ada ya. Jadi di situ nanti kita bisa skornya seperti apa. Nah, setelah itu peserta juga bisa melakukan praktik di luar, di outdoor ya. Jadi di outdoor sendiri fasilitas yang ada di HTCC meliputi ya, ada di situ ada bay inspection ya. Jadi kalau buat pengemudi melakukan pemeriksaan harian itu sangat penting ya. Jadi itu ada base inspection. Kemudian juga ada beberapa spot, sekitar ada 11 spot ya untuk melakukan praktek di HTCC sendiri. Dari mulai umpamanya blind spot ini penting ya. Jadi bagaimana pengemudi bisa menghindarkan blind spot atau titik buta atau daerah yang tidak terlihat sih oleh pengemudi gitu. Dan ada beberapa lagi mungkin tempat praktek ya seperti stop and go, kemudian pengereman yang baik, kemudian cara parkir yang benar ya, paralel atau mundur, kemudian jalan berbentuk S, berbentuk lingkaran dan sebagainya. Ya, jadi cukup lengkap ya untuk ATCC ini. Jadi
kalau saya lihat memang fasilitas ini adalah pertama kali yang ada di Indonesia. Ya. Itu kurang lebih lah gambaran fasilitas yang kami miliki, baik itu di Jatake maupun di Purwakarta gitu, Pak Abdul. Oke, berarti benar ya Pak, untuk HTCC ini menjadi training center yang terlengkap di Indonesia, seperti itu Pak? Betul, betul. Jadi sebagai gambaran aja ya, dari pemerintahan pun, kemudian dari Korlantas juga berkunjung lah ke tempat kami untuk studi banding, karena menurut mereka ya fasilitas kami ini dirasa cukup lengkap ya. Oke. Apakah di mata Hino ini menjadi keharusan Pak untuk bagi APM untuk bentuk pertanggungjawaban untuk tentang keselamatan atau driver Iya. itu? Ini sesuai dengan misi kami ya. Jadi misi Hino adalah bagaimana membuat transportasi yang lancar, aman, ya, dan berkeselamatan. Nah, berdasar pada visi tersebut lah kita coba berkomitmen bagaimana sih HMSI bisa berkontribusi ya terhadap keselamatan berkendara, bagaimana HMSI bisa mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Makanya kita ciptakan atau kita dirikan HTCC ya, Hino Total Support Customer Care Center. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami ya terhadap stakeholder, terhadap masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi tujuan HTCC adalah sebetulnya dibuat bagaimana Hino ya bisa membuat atau bisa lebih efektif dan lebih efisien ya buat customer dalam menjalankan armadanya, dan juga bisa menurunkan tingkat kecelakaan ya. Karena menurut kami itu adalah salah satu faktor juga ya untuk meningkatkan profitability dari customer tersebut ya. Jadi itu bisa direalisasikan ya melalui pelatihan ya pengemudi gitu ya. Jadi itu yang menjadi concern kami. Kenapa kita dirikan yang namanya HTCC ya. Baik. Dalam perkembangannya kan per Agustus kemarin itu Hino Academy menjadi terpilih ya Pak, menjadi mitra program prakerja Pak untuk pelatihan di truk dan bus. Cerita kerjasamanya seperti apa Pak? Ya gini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi kami ini kan sektor swasta ya, tentunya juga kami ingin berkontribusi ya terhadap program-program yang dimiliki oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah bagaimana kami bisa meningkatkan kompetensi ya buat pengemudi yang menurut kami sih sebagian besar, terutama untuk kendaraan komersial, belajar secara otodidak itu sendiri gitu, tanpa melalui proses pelatihan gitu ya. Karena terus terang ya, untuk pelatihan pengemudi untuk kendaraan niaga ini menurut saya sangat terbatas ya, yang mempunyai fasilitas training pengemudi seperti yang dimiliki oleh Hino gitu ya. Jadi berdasarkan itu kami ingin sekali berkontribusi terhadap itu, makanya kami coba berpartisipasi dalam program prakerja ya. Jadi berawal dari keinginan kami berkontribusi, dan kami sendiri punya fasilitas yang mumpuni ya Pak ya, tadi yang saya sebutkan. Nah ini klop gitu loh, jadi kita coba kerjasama dengan pemerintah dalam program prakerja ini gitu, dan kebetulan disambut oleh pemerintah dengan baik. Karena terus terang pengemudi adalah salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai faktor risiko paling tinggi gitu. Jadi pemerintah juga ngelihat ini penting ya, penting untuk bekerja sama dengan kami gitu. Baik. Sampai hari ini Pak, untuk mungkin gelombang pelatihannya dan jumlah pengemudi yang sudah training sudah ada berapa Pak? Kita sudah gelombang ketiga ya dari Agustus ya Pak Abdul ya. Jadi
sampai saat ini sudah ada 51 gitu, 51 pekerja. Dengan rincian 18 itu mereka ambil program prakerja untuk bis ya, pengemudi bis, dan sisanya 33 orang kalau nggak salah untuk pengemudi truk gitu. Dan tanggal 24 lagi nanti ya, ini kebetulan juga ada program lagi yang sudah full ya untuk pengemudi bus untuk kurang lebih 30 slot ya. Oke. Justru trennya lebih banyak driver bus ya Pak? Apa karena memang tren untuk angkutan penumpang juga lagi naik ya Pak? Memang batch itu kita buat berdasarkan ini ya Pak, programnya, jadi nggak bisa digabung ya, ada untuk bis dan untuk truk. Nah kebetulan yang bulan Oktober ini kita buka untuk program untuk bis gitu. Baik, baik. Pak, sebenarnya secara teknis atau kurikulum pelatihan seperti apa yang diajarkan Pak dari teori dan prakteknya Pak? Gini, jadi program HTSCC itu mengadopsi banyak kurikulum ya, Pak Abdul dan yang lain tentunya. Jadi yang jelas kita mengadopsi dari BNSP ya. Jadi kita mengikuti SKNNI. Jadi standar kompetensi nasional Indonesia ya. Jadi untuk pengemudi itu kita ada 16 kalau nggak salah ya. Itu yang paling utama. Tapi juga kurikulum itu didukung juga dari beberapa departemen di pemerintahan ya, terutama KNKT sih. KNKT dalam hal ini memberikan kontribusi yang tinggi juga ya dalam menyusun kurikulum dan sekaligus juga mengupdate kurikulum, karena terus terang kan dari KNKT ini kita banyak masukan ya terkait kecelakaan yang terjadi di Indonesia gitu. Itu faktornya kenapa. Nah, dasar dari situ tentunya menjadi dasar kami untuk mereview kurikulum yang ada, itu dari KNKT. Kemudian juga dari Kementerian Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan juga memberikan kontribusi juga terhadap kurikulum yang kita punya. Kemudian kepolisian ya, dari Korlantas terutama ya, ini juga memberikan kontribusi dalam penyusunan kurikulum. Yang terakhir adalah dari Hino sendiri ya, Hino sendiri juga punya kurikulum yang kita adopsi dari prinsipal di Jepang gitu. Jadi ini cukup komplit ya kurikulum yang kita miliki gitu. Ya, jadi dasar dari kurikulum itu kita susun beberapa materi ya, dari mulai product knowledge ya, kemudian juga terkait karakteristik kendaraan, terkait dengan proper driving, safety driving, kemudian juga cara menghemat bahan bakar ya dalam mengemudi, kita sebut eco driving ya, seperti itulah. Jadi memang cukup kompleks gitu ya, dan memang kalau seandainya juga peserta ingin lanjut ke program sertifikasi BNSP juga kita sanggup. Kita ada 4 sertifikasi di BNSP ya, jadi untuk pengemudi bus antar kota, pengemudi angkutan barang khusus, kemudian angkutan barang berbahaya, sampai dengan bis gandeng ya. Jadi itu sudah kita bisa mengeluarkan sertifikasi itu. Kurang lebih seperti itu Pak Abdul ya. Baik, dari 3 gelombang yang sudah di training Pak, pengamatan dari Hino sendiri Pak, kekurangan secara kompetensi apa Pak yang dari pengemudi kita Pak? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan rata-rata mereka memang belajar otodidak ya. Kalau kita lihat, atau sama sekali memang belum belajar gitu. Jadi kekurangan yang pertama tentunya terkait fitur ya Pak. Jadi kita memang harus memberikan masukan lebih terhadap fitur kendaraan yang kita miliki ya, termasuk karakter dari kendaraan tersebut ya. Karena terus terang kan kendaraan selalu berubah ya teknologinya ya, yang tadinya umpamanya Euro 2, sekarang Euro 4. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi fitur di itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Dan kedua terkait ini ya Pak, jadi cara pengereman yang baik dan benar ya, karena terus terang ini yang menjadi hal yang paling penting ya dalam training pengemudi ya, karena terus terang ya banyak kecelakaan yang terjadi
terjadi juga diakibatkan karena pengemudi yang tidak mengetahui cara operasional pengereman yang baik dan benar gitu. Dan ada juga karena ini ya, yang kurang ketahuannya dalam hal umumnya dalam menjaga jarak yang aman sebetulnya gimana sih dengan kecepatan sekian, jarak amannya berapa meter. Nah, itu yang kami rasa memang kurang, yang perlu diberikan semacam atensi lah dalam hal pembelajaran ya buat calon pengemudi itu gitu. Kurang lebih begitu. Yang paling basic apakah memang lebih ke knowledge tentang fitur yang kurang itu Pak? Sehingga risiko itu ketika di jalan lebih tinggi gitu Pak? Iya betul. Jadi kan fitur kendaraan juga menjadi salah satu faktor penting sih dalam berkendara ya, berkendara yang baik dan benar tentunya. Jadi contohnya ya kan di kendaraan itu kan ada di combination meter ya, di situ ada banyak indikator yang bisa membantu sebetulnya pengemudi ya dalam berkendara baik, benar dan aman gitu ya. Jadi itu penting sekali kita edukasi ke mereka, sepertinya tachometer gitu untuk melihat RPM. Jadi perlu juga diedukasi ya kepada peserta training seperti pada RPM berapa sebetulnya kita akan dapatkan torsi maksimal. Ini penting pada saat nanti menanjak gitu ya, sehingga dia mendapatkan performa maksimal pada saat menanjak gitu kan. Kemudian juga kayak fitur-fitur tekanan angin ya, tekanan angin berapa sih maksimal pada kendaraan. Nah, pada saat posisi kita berkendara sudah turun sekian bar, ini si aman atau tidak, apakah harus berhenti atau tidak. Seperti itu sih yang memang penting kita berikan pelajaran buat mereka. Nah, pada saat pengereman juga penting, terutama pada saat turunan ya. Jadi mungkin tahulah banyak sekali kecelakaan yang terjadi pada saat turunan gitu ya, karena memang selain diakibatkan karena memang kendaraan yang tidak baik, tapi memang lebih banyak sebetulnya faktornya karena cara pengereman yang salah pada saat turunan, karena memang ada metodenya sih sebetulnya supaya performa pengereman bisa maksimal. Umpamanya dilakukan step awal ya menggunakan engine brake ya kan, menggunakan gigi yang sesuai itu kan pada saat turunan ya, kecepatannya juga disesuaikan pada saat turunan, kemudian dibantu dengan exhaust brake, baru dibantu dengan service brake. Nah, terkadang itu tidak dilakukan ya kan, jadi pada saat turunan menggunakan gigi tinggi, kecepatan tinggi, dan hanya menggunakan service brake. Nah, akibatnya kan bisa aja terjadi yang kita sebut brake fading ya, jadi si remnya menjadi panas gitu. Nah, itu yang orang selalu bilang rem blong itu diakibatkan karena seperti itu. Jadi rem terlampau panas mengakibatkan kehilangan gaya geseknya ya, karena kan panas, ada gas di antara brake drum sama brake lining ya, tidak ada gaya pengereman gitu loh. Jadi remnya blong, melonong, nabrak orang, nabrak bangunan. Nah, itu yang perlu menjadi atensi ya. Jadi setiap kecelakaan yang terjadi KNKT selalu kita dapat masukan, oh penyebabnya ini seperti ini. Nah, setiap peserta yang mengikuti pelatihan pengemudi itu selalu kita update gitu kecelakaan yang terjadi di beberapa tempat gitu loh, supaya mereka lebih aware ya terhadap teknik pengereman. Itu sih yang paling utama sebetulnya ya. Kalau dari sisi skill, cara praktek umpamanya parkir dan sebagainya ya so-so lah. Jadi kita bisa lihat memang mereka cukup ya mempunyai skill untuk itu sih ya. Tapi beberapa hal yang sifatnya penting ya, terutama dalam pengoperasian pengereman pada saat jalan turun terutama, ini yang menjadi menurut kami masih kurang gitu, masih perlu ditambah ya edukasi ke mereka gitu Pak. Ya Pak, masa pelatihan ini kan terhitung pendek ya, tentu tidak semuanya bisa optimal untuk diterima oleh peserta gitu. Mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki Pak, untuk kekurangan-kekurangan tadi Pak? Ya, memang betul bahwa
tidak mungkin ya dalam beberapa hari mereka bisa dapat skill ya yang maksimal gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi prioritas sebetulnya dalam. Jadi untuk smart driving ya, smart driving sendiri sih memang kita lakukan 3 hari kalau nggak salah ya. Jadi hari pertama lebih hal ke masalah produk, kemudian karakteristik kendaraan, kemudian kesadaran dan sikap mereka dalam mengemudi ini penting ya, kita juga ajarkan ke mereka gitu loh. Dan memahami potensi bahaya ya dalam berkendara. Ya, jadi ini juga penting sebetulnya buat diedukasi buat buat peserta training gitu ya. Jadi memahami blind spot ya. Jadi blind spot itu titik yang nggak kelihatan pada saat mengemudi. Jadi pengemudi harus apa sebetulnya sih untuk menghindari blind spot sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah ini basic sekali yang memang kita ajarkan di hari pertama gitu ya. Baru hari kedua dan hari ketiga dan seterusnya baru kita lakukan praktek ya. Jadi pengetahuan dasar itu juga penting ya, selain nanti skill ya pada saat praktek, tapi ya jadi skill nanti tidak akan bisa maksimal tentunya kalau yang pada hari pertama ini kita tidak bisa maksimalkan ya teorinya, maksud saya gitu. Kalau dari sisi porsi antara untuk materi bus dan truk ini apakah dibedakan atau sama saja, Pak? Bis dan truk ada dibedakan juga karena kan gini ya. Jadi kalau truk kan ngangkut barang, kalau bis ngangkut orang. Ya pada saat-saat tertentu ya kita coba bedakan dari sisi itu, umpamanya dalam pengereman yang baik dan benar, karena ya dua-duanya juga penting ya. Ngangkut barang kalau ngeremannya nggak baik juga barangnya bisa rusak kan. Orang terutama kalau itu sudah dilakukan kan kenyamanan penumpangnya juga berkurang gitu ya. Jadi ada beberapa sisi sih memang ada sedikit berbeda ya dalam pelatihan untuk truk dan untuk bis gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi apa sih sebetulnya yang dibawa gitu. Tapi secara umum ya mengenai blind spot ya, mengenai cara parkir itu sama sih sebetulnya ya dengan kendaraan truk ya. Kurang lebih begitu, karena secara SKN ininya sih sama juga sih. Baik. Gitu ya. Tadi disampaikan tadi case dari Pak Irwan itu kan kecelakaan tentang remblong, Pak. Artinya misalkan materinya ini diperbanyak atau seperti apa, Pak, untuk materi pengereman, Pak? Secara bobot materinya. Yes, jadi secara bobot seperti saya sampaikan ya, setiap ada eksiden rata-rata kan orang bilang remblong kan, sopir selalu bilang remblong. Jadi begitu kita investigasi, kita datangi ke tempat ya remnya berfungsi dengan baik, karena kan ketika itu dingin ya pasti nggak ada masalah kan. Remblong itu terjadi karena operasi yang salah, remnya panas, blong ya, tidak gaya gesek yang nggak ada dan akhirnya ngobrol ya. Jadi edukasi itu, jadi penyebab dari kecelakaan yang terjadi itu selalu kita update dan kita selalu jelaskan ya ke peserta didik ya. Jadi porsi itu kadang-kadang memang dibuat lebih banyak lah ya, lebih banyak karena melihat dari kejadian yang terjadi di masyarakat gitu. Kejadian terjadi di masyarakat apa aja sih yang terjadi, dan itu yang menjadi kadang-kadang porsi yang kita tambahkan dalam pelatihan gitu, Pak Abdul ya, berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di luar gitu. Baik. Apakah bisa dikatakan selama ini ada semacam gap, Pak, antara pengetahuan dari pengemudi terkait itu dengan skill pengereman yang mereka miliki selama ini, Pak? Sehingga dalam prakteknya tidak sesuai gitu, Pak? Ya kadang-kadang juga banyak sekali terjadi misunderstanding juga sih ya terkait metode pengereman pada saat turun. Ada yang kadang-kadang lebih ekstrim ya, pada saat turun netral. Seperti itu masih ada loh pola seperti itu ya dimiliki oleh pengemudi kita sekarang kan, itu salah banget gitu.
Jadi memang di sini ada gap sih ya. Jadi dari pemanfaatan exhaust brake, apa penggunaan exhaust brake ya kan, penggunaan engine brake. Nah, masih kita lihat selama pelatihan ini masih ada gap gitu loh dengan apa yang mereka ketahui dengan apa yang seharusnya dilakukan gitu loh. Makanya untuk mengurangi gap ini ya kita buat pelatihan dan kita juga buat video loh, animasi loh. Jadi mungkin bisa dilihat di e-learning ya, bisa dilihat di YouTube bagaimana Hino concern ke situ gitu. Jadi pada saat emergensi turunan apa sih yang harus dilakukan gitu. Itu jadi untuk memperkecil gap gitu. Karena kan kalau training offline kan terbatas ya jumlahnya ya. Jadi tahun itu di HTSC aja paling hanya 2.500 bisa dilakukan. Sedangkan pengemudi kita kan jutaan ya, jutaan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa meminimalkan gap gitu antara pengetahuan yang dimiliki oleh pengemudi saat ini dengan seharusnya ya, dengan yang sebenarnya, dengan standarnya gitu. Jadi selain pelatihan pengemudi, kita juga punya pelatihan buat instruktur. Nah ini penting ya karena keterbatasan kita untuk memberikan training langsung pengemudi ya kita menggunakan instruktur ya selaku ambasador untuk menyampaikan tadi mengenai metode pengereman yang benar, kemudian cara mengendarain yang benar, safety driving ya eco driving itu disampaikan oleh instruktur yang ada di masing-masing perusahaan gitu loh. Jadi seandainya ada pengemudi baru biarlah mereka nanti yang memberikan pelatihan dan kita bantu mereka dari sisi pelatihan instruktur gitu kan, karena di instruktur sendiri kita juga punya program pelatihan yang mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa memberikan pelatihan, memberikan training kepada pengemudi-pengemudi baru ataupun pengemudi-pengemudi lama yang memang perlu di-refresh gitu. Ya, jadi itu terus kita lakukan sehingga gap itu semakin kecil dan kita sosialisasikan juga ya melalui instruktur tersebut ya sehingga gap itu semakin kecil dan kita berharap kalau semua orang sudah tahu ya itu kita bisa kurangi lah risiko kecelakaan yang diakibatkan karena remblong ya di luar ini ya di luar maintenance ya yang lebih banyak faktornya karena faktor operasional gitu kurang lebih begitu sih hal yang Baik. saat ini sudah kita lakukan gitu. Ya. Pak, kembali terkait program prakerja ini kan beberapa dari driver kan banyak bertanya apakah program ini berlaku hanya untuk perorangan, tidak bisa mewakili dari perusahaan, Pak ya? Oh gini, jadi memang ini program pemerintah yang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia gitu kan, memang didaftarkan juga secara perorangan gitu kan. Nah, terkait apa karyawan dari perusahaan untuk meningkatkan kompetensi sih betul aja, tapi kan bisa saja ya, tapi mereka kan harus mendaftarkannya secara perorangan gitu loh. Nah, diharapkan tentunya dengan mengikuti program ini kan, dia punya kompetensi lebih kan, kompetensi lebih jadi menambah pengetahuan dia terhadap metode pengendaraan yang benar, kompetensinya juga sudah tersertifikasi karena kan dengan program prakerja ini mereka dapat sertifikat kan yang menunjukkan bahwa mereka sudah kompeten ya dalam bidangnya gitu. Makanya juga terkadang juga kita coba kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, asosiasi angkutan gitu ya. Barangkali ada sopir-sopir yang memang belum pernah mengikuti training ya. Mungkin bisa diikutkan dalam kerja, tetapi secara perorangan bukan secara company gitu. Gitu. Oke. Ya. Artinya untuk khusus program prakerja ini hanya untuk perorangan, Pak. Iya. Di luar itu dari Hino itu bisa menerima dari corporate, tapi dengan program lain gitu ya, Pak? Oh iya, kalau prakerja sih perorangan. Tapi kalau untuk corporate kan kita ada ini Hino Academy. Jadi kita bisa buat customized training gitu. Jadi nanti di Hino Academy itu akan dibuatkan training yang customized sesuai dengan keinginan perusahaan itu gitu. Jadi satu company aja. Kalau regular itu kan gabung kan banyak perusahaan. Tapi kalau dengan
training yang dilakukan oleh Hino Academy itu customize sesuai dengan keinginan customer, mau highlightnya di mana, mau fokusnya di sistem cara kerja apa, pengemudi yang baik dan benar, atau mau fokus kepada tadi saya bilang pengereman pada kondisi turunan, bisa. Jadi itu bisa, company bisa ajukan itu, nanti kita susun kurikulum sesuai dengan keinginan dari customer tersebut gitu. Oke. Bisa. Pak, untuk peserta dari program prakerja ini kan tadi disampaikan benefitnya akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini nanti benefitnya apa Pak bagi yang peserta ini? Apakah menjadi nanti prasyarat untuk mempermudah mereka melamar kerja atau seperti apa Pak? Ya gini, sertifikat itu kan menunjukkan kompetensi dia, bahwa dia memiliki kompetensi dalam hal mengemudi, ya. Jadi ini bisa digunakan tentunya buat yang belum bekerja untuk mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan. Cuman masalahnya gini kan, kami itu kan lembaga yang tidak bisa mengeluarkan izin mengemudi gitu kan. Jadi hanya sebatas, oke, dia sudah mengikuti pelatihan pengemudi, tapi nanti pada saat bekerja kan tetap dia harus memiliki SIM kan. Nah itu adalah step selanjutnya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan SIM, punya kompetensi dan SIM. Jadi ya ini yang menjadi dasar dia juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Kurang lebih begitu sih. Ya. Dan stepnya nanti bisa melanjutkan di program sertifikasi BNSP tadi itu ya Pak? Iya, bisa saja. Jadi tahap selanjutnya sih, karena kita kan LSP, LPK MSI itu lembaga yang bisa memberikan sertifikasi ya untuk pengemudi. Kita ada 4 sertifikasi untuk pengemudi ya. Itu bisa lanjut dengan step berikutnya ya. Jadi tentunya dengan memenuhi syarat administratif tadi, karena untuk BNSP sertifikasi kan harus punya SIM ya, harus punya SIM gitu. Jadi setelah dia mendapatkan SIM dan dia bisa dapat sertifikasi dari BNSP gitu ya. Jadi 2 hari kalau nggak salah ya untuk sertifikasi, karena kan sertifikasi BNSP kita hanya bisa dilakukan setelah melalui training itu. Jadi setelah training baru bisa kita melakukan sertifikasi. Kalau tidak melalui training yang dilakukan oleh Hino, nggak bisa kita melakukan itu. Jadi kita bisa melakukan sertifikat itu. Jadi tiba-tiba nanti ada peserta cuman mau sertifikasi aja, terus kita akses gitu, nggak bisa. Jadi tetap harus melalui proses pelatihan yang dilakukan oleh Hino gitu. Termasuk prakerja. Prakerja kan sudah melalui proses pelatihan di Hino. Nah untuk BNSP bisa lanjut gitu. Gitu prosesnya ya, kurang lebih. Oke. Saat ini untuk program prakerja sendiri akan ada gelombang berikutnya, Pak? Iya, jadi kita harapkan sih sebetulnya bukan sebatas hanya untuk pengemudi ya, karena kita juga punya rencana untuk kembangkan ke yang lain, seperti mekanik itu perlu loh. Jadi karena di luar itu banyak membutuhkan tenaga mekanik yang punya kompetensi ya, sesuai dengan standar HMSI. Nah, ke depan ya kita juga harapkan berkembang ke segmen yang lain, sektor yang lain. Jadi setelah pengemudi, mekanik juga, karena mekanik juga bisa kita keluarkan sertifikasi BNSP mekanik. Kemudian tenaga pemasaran gitu, pemasaran. Jadi kita harapkan prakerja itu bisa dikembangkan sampai situ gitu, bukan hanya sebatas training pengemudi. Baik, sampai akhir tahun ini untuk program driver sendiri masih akan ada gelombang selanjutnya atau sudah close Pak? Akan ada tahun depan gitu Pak? Ini kan tergantung dari pemerintah ya Pak ya. Jadi mereka kan bikin ini secara bergelombang gitu ya. Jadi kita harus ngikutin ya program prakerja ini ya, menurut gelombang nanti yang disiapkan oleh pemerintah gitu. September, kemudian Agustus, kemudian mungkin ada lagi Oktober gitu. Nah, kita harapkan sih tahun depan sih masih ada ya untuk program pekerja yang lebih luas lagi segmennya gitu, bukan hanya di
training pengemudi. Baik. Oke, walaupun belum ada jadwal untuk berikutnya, mungkin bisa kasih bocoran Pak untuk teknis bagi teman-teman driver yang berminat untuk mendaftar ini, gimana cara daftarnya Pak? Baik. Jadi kalau untuk Oktober ini sudah full, tanggal 24-26 itu sudah full terisi untuk prakerja pengemudi bis sebanyak 30 orang ya. Jadi next selanjutnya, jadi untuk bisa ngikutin program prakerja yang ada di Hino ini, tentunya kita harus mendaftar dulu akun prakerja yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kalau nggak salah web prakerja.go.id gitu ya. Nah dari situ setelah punya akun kan bisa ngikutin tuh gelombang-gelombang prakerja ya yang dilakukan setiap periode. Ya, tolong diikutin aja periode yang diinginkan sampai memang lolos gelombang itu dan dapat benefit terkait depositnya ya, deposit karena kan nanti deposit itu digunakan untuk membeli program yang kami yang kami buat gitu. Nah biasanya sih kalau saat ini sih Hino masih menggunakan aplikasi itu Tokopedia ya, jadi nanti bisa dibeli di Tokopedia program itu dan baru nanti bisa ngikutin program prakerja di Hino. Kurang lebih begitu sih prosesnya. Ya. Baik. Oke, terakhir Pak Irwan mungkin target ke depan dari Hino dan program prakerja ini seperti apa Pak? Target kita selanjutnya gini, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa proses pelatihan itu hanya sebatas sertifikat kompetensi aja kan. Nah, ke depan itu kita punya rencana untuk membuat semacam sekolah mengemudi gitu ya. Jadi kita harapkan nanti bisa lanjut sekolah pengemudi dan tempat kami itu bisa dijadikan juga sebagai tempat untuk uji SIM gitu, untuk mendapatkan SIM kendaraan niaga. Kedepannya sih seperti itu. Jadi one stop service tentunya. Jadi setelah mengikuti pelatihan di HTCC, dapat sertifikasi, kemudian dapat SIM juga. Jadi setelah keluar dari HTCC sudah diizinkan untuk membawa kendaraan dan bekerja. Itu target ke depan kami. Kurang lebih begitu. Dan itu sudah disonding ke Korlantas mungkin Pak untuk sudah. Itu. Rencana itu sudah kami sampaikan dan alhamdulillah sih sambutan dari Korlantas cukup baik dan intinya sebetulnya pemerintah sih ingin sekali untuk mensupport Hino. Ini tujuannya kan bagus kan. Jadi bahwa SIM yang didapat oleh nanti peserta sudah melalui tahapan pelatihan yang benar gitu. Jadi tentu saja ini didukung ya oleh kepolisian ya, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan nanti di tahun depan gitu. Baik, Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Semoga lewat forumnya bisa menjadi juga sosialisasi tentang keselamatan Pak ya, untuk khususnya untuk teman-teman logistik dan pengusaha angkutan Pak ya. Iya. Baik, oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, salam buat teman-teman semua. Selamat siang.